Tiba-tiba, di layar ponsel yang sudah sedikit buram karena keringatku, muncul tulisan yang paling aku takuti di dunia saat ini. Tante Linda sedang mengetik. Tulisan itu diam di sana cukup lama, seolah-olah Tante Linda sedang menyusun sebuah paragraf balasan yang sangat panjang, penuh dengan kemarahan, dan mungkin berisi pengusiran secara tidak hormat. Aku hanya bisa memejamkan mata rapat-rapat, tidak sanggup melihat apa yang akan muncul di layar ponselku selanjutnya. Karena aku tahu itu pasti akan sangat menyakitkan untuk dibaca. Pikiranku melayang kemana-mana, membayangkan skenario terburuk, di mana aku harus datang ke rumahnya besok hanya untuk meminta maaf, sambil bersujud di bawah kakinya yang mungkin sedang memegang sutil. Atau mungkin aku akan dilarang datang ke acara lebaran tahun depan, yang berarti aku akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan amplop THR yang biasanya sangat lumayan dari beliau. Setiap detik terasa begitu mencekam. Detak jantungku terdengar jelas di telingaku sendiri, mengalahkan suara kipas angin yang terus berputar di sudut kamar yang semakin terasa sempit ini. Aku merasa seperti seorang terdakwa yang sedang menunggu hakim membacakan vonis hukuman mati tanpa adanya kesempatan untuk membela diri atau memberikan klarifikasi sedikit pun atas Kesselek. Ponselku bergetar sekali lagi, sebuah tanda bahwa pesan balasan yang sangat dinanti-nanti sekaligus ditakuti itu akhirnya telah sampai ke tujuan dan siap untuk dibuka. Dengan keberanian yang tersisa sedikit saja, aku perlahan membuka satu mataku untuk mengintip apa yang sebenarnya ditulis oleh Tante Linda di grup keluarga yang sekarang menjadi pusat perhatianku itu. Namun, apa yang aku lihat sungguh di luar dugaan dan membuatku mengerutkan dahi karena merasa sangat bingung sekaligus merasa sangat bodoh di saat yang bukannya kalimat kemarahan atau makian yang muncul, melainkan sebuah stiker lucu berbentuk kucing yang sedang mengacungkan jempol dengan tulisan, "Sama-sama sayang. Terima kasih ya." Aku tertegun sejenak, mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi karena respons ini sangat tidak nyambung dengan pesan panjangku yang mengkritik masakannya tadi dengan sangat pedas. Apakah Tante Linda sedang menyindirku dengan cara yang sangat halus? Ataukah beliau sudah mulai pikun sehingga tidak bisa membedakan mana kritikan dan mana pujian yang tulus dari lubuk hati? Aku segera men-scroll layar ponselku ke atas untuk melihat urutan pesan sebelumnya. Dan disitulah aku menemukan sebuah fakta yang sangat membagongkan sekaligus menyelamatkan nyawaku. Ternyata beberapa jam yang lalu, sebelum aku makan siang di rumahnya, aku sempat mengirimkan foto kue kering kirimannya ke grup yang sama dengan caption, "Makasih kuenya Tan. Enak banget." Karena koneksi internet di rumah Tante Linda sedang bermasalah, pesan fotoku yang tadi pagi baru masuk ke ponselnya hampir bersamaan dengan pesan rendang asin yang baru saja aku kirimkan. Tante Linda hanya membaca pesan singkatku yang berisi pujian tentang kue kering, sementara pesan panjangku tentang rendang asin terkubur di bawah karena banyaknya anggota keluarga lain yang tiba-tiba ikut mengirim stiker. Kakakku yang tadi mengancamku ternyata hanya ingin menakut-nakutiku saja karena dia tahu Tante Linda tidak akan sempat membaca pesan sepanjang itu di layar ponselnya yang kecil. Aku merasa seperti baru saja lolos dari lubang jarum yang sangat sempit, atau seperti seorang narapidana yang tiba-tiba mendapatkan gerasi dari presiden tepat di hari eksekusinya dilaksanakan. Nafasku yang tadinya sesak tiba-tiba menjadi sangat lega, dan aku langsung menjatuhkan tubuhku ke atas kasur dengan perasaan syukur yang tidak terhingga kepada Tuhan semesta alam. Aku segera menghapus pesan tentang rendang asin itu dengan fitur delete for everyone sekarang. Mumpung koneksi internetku sudah kembali stabil dan kuat seperti sedia kala. Setelah pesan itu berhasil terhapus dan menyisakan tulisan, "You deleted this message." Aku benar-benar bisa bernapas dengan normal kembali, tanpa ada rasa takut yang menghantui. Aku berjanji dalam hati bahwa aku tidak akan pernah lagi melakukan kesalahan bodoh ini. Meskipun rasa ingin gibah itu terkadang sangat sulit untuk dibendung dalam keadaan emosi. Pelajaran berharga ini akan aku ingat seumur hidupku, bahwa kecepatan jempol harus selalu diimbangi dengan ketelitian mata agar tidak terjadi bencana digital
yang memalukan. Meskipun masalah sudah selesai, jantungku masih terasa berdegup, sedikit lebih kencang dari biasanya karena sisi yang tadi sempat terpompa keluar dengan sangat liar ke seluruh tubuh. Aku kembali melihat chat dari kakakku yang sekarang malah mengirimkan pesan suara berisi tawa terbahak-bahak yang sangat menyebalkan. Dan ingin rasanya aku melempar bantal ke arah kamarnya. Dia memang selalu menjadi kompor di setiap situasi sulit yang aku hadapi. Tapi aku harus mengakui bahwa peringatan darinya tadi benar-benar membuatku terjaga dari rasa malas yang berlebihan. Aku mulai menghapus semua draft chat gibah yang ada di kepalaku dan memutuskan untuk tidur siang saja, daripada harus berurusan lagi dengan drama-drama di aplikasi perpesanan yang melelahkan. Aku mematikan notifikasi grup keluarga untuk sementara waktu agar aku bisa menenangkan pikiran dan tidak terkejut lagi jika ada pesan masuk yang tiba-tiba dari anggota keluarga yang lain. Namun, sebelum aku benar-benar memejamkan mata, aku sempat berpikir betapa lucunya jika seandainya Tante Linda benar-benar membaca pesan itu dan besok dia menyajikan rendang yang lebih asin lagi sebagai balas dendam. Pikiran-pikiran konyol itu terus berputar di kepalaku, membuatku sedikit tersenyum sendiri menyadari betapa dramatisnya hidupku hanya karena satu kesalahan kecil yang hampir berujung pada kehancuran reputasi. Akhirnya, aku pun mulai merasa mention tucked on, membiarkan ponselku tergeletak jauh di meja belajar agar tidak ada lagi jari yang iseng menyentuhnya. Tanpa pengawasan kesadaran yang penuh, sebagai penutup dari drama singkat hari ini, aku menyadari bahwa dunia digital memang memiliki dua sisi. Mata uang yang bisa memberikan keuntungan, sekaligus kerugian yang sangat nyata dalam sekejap mata. Satu klik bisa membuatmu bahagia, namun satu klik juga bisa membuatmu kehilangan martabat di depan orang-orang yang paling kamu hormati dan sayangi di dunia ini. Pengalaman salah kirim ini menjadi sebuah konten cerita yang sangat menarik untuk aku bagikan kepada teman timangku nanti. Tentu saja bukan di grup keluarga besar lagi, tapi lewat pertemuan langsung. Aku yakin mereka akan menertawakanku habis-habisan. Tapi setidaknya, aku tidak perlu takut lagi akan dicoret dari kartu keluarga karena masalah rendang yang terlalu banyak garam tersebut. Hidup memang penuh dengan kejutan, dan terkadang kejutan itu datang dari jempol kita sendiri yang bergerak lebih cepat daripada logika sehat yang kita miliki sebagai manusia dewasa. Kini aku bisa tidur dengan nyenyak, memimpikan makanan yang rasanya pas dan tidak ada lagi bayang-bayang Tante Linda yang marah besar karena dikritik masakannya di ruang publik digital. Terima kasih untuk teknologi yang sudah menciptakan fitur hapus pesan, karena tanpa fitur itu, mungkin aku sudah harus mencari tempat kos baru sejak sore hari tadi. Sampai jumpa di drama kehidupan selanjutnya yang semoga saja tidak melibatkan grup keluarga besar lagi, dengan segala macam kerumitan dan aturan sopan santunnya yang sangat ketat itu.